Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1116 berjudul Perselisihan. Chapter kali ini dimulai atau ditemani cover story seperti ini. Yamato yang bersiap untuk pergi di sana disangui oleh Utsuru. Nah, di awal chapter kita mendapatkan catatan dari editor yang berkata, berita yang mengejutkan ini sangat sulit untuk diterima, di mana kita bisa melihat ya orang-orang menyaksikan siaran Vegapunk tersebut di satu wilayah protes akan apa yang dikatakan oleh Vegapunk tersebut, yang mana salah satu warga di sana berkata, senjata yang menundukkan dunia masih ada di suatu tempat. Perang dari 800 tahun yang lalu masih berlanjut katamu, di mana tidak ada seorang pun di masa itu yang masih hidup hingga saat ini, bukan? Mengapa perang yang tak seorang pun tahu tentangnya masih berlanjut? Vegapunk. Di mana ya, di momen yang sama kita melihat Im Sama berjalan dan menghampiri sebuah foto yang di sini jika kita perhatikan wajahnya sangat mirip dengan Vivi. Apakah dia Ratu Lily? Harusnya iya ya. Apalagi scene-nya langsung beralih ke Alabasta, di mana di halaman berikutnya kita bisa melihat di sana di Alabasta, Karu dan juga Igaram menangis melihat poster hilangnya Vivi di sana. Sementara itu, di satu sisi Pearl dan juga Chaka berada di ruangan makam raja, dan di sana kita bisa melihat makam Raja Cobra berserta fotonya terpampang di sana. Dan di momen yang sama juga kita mendengar siaran Vegapunk, yang mana Vegapunk berkata, aku dengan sangat menyesal harus meminta maaf, tapi saya ingin hal ini diketahui oleh Anda semua. Saya ingin menciptakan sumber energi yang akan menjadi landasan kemajuan dunia. Ini masih belum sempurna, tapi Mother Flame akhirnya mencapai tahap aplikasi praktis. Ini adalah energi yang pasti akan membuat mata pencarian semua negara di dunia menjadi berlimpah suatu hari nanti. Tapi suatu hari, sebagian dari api itu telah dicuri. Aku bertanggung jawab penuh untuk hal itu. Dan di momen yang sama, kita melihat para Seraphim dan juga Cyberpol tergeletak di tanah akibat jatuh sebelumnya dari atas sana. Dan hal itu menarik perhatian Marine di sana dengan berkata, agen-agen Cyberpol berada di tengah pulau, tidak mungkin untuk mendekat. Apinya menyebar luas. Selain itu, kita juga bisa melihat Stussy di momen yang sama berbicara kepada Edison, di mana Stussy berkata, pulau ini berguncang hebat. Apakah ada sesuatu yang terjadi di sana, Edison? Dan Edison meresponnya, aku juga takut. Ini terlalu kacau. Para Seraphim dan agen-agen Cyberpol semuanya terjatuh. Ini adalah kekacauan. Sekarang kru topi jerami tidak akan bisa turun dari pulauan awan itu lagi. Yang mana mendengar itu, Stacy langsung berkata, jatuh? Apa maksudmu? Tapi di sana Edison berkata, Gorosei berbahaya lainnya sedang menuju ke sana. Aku mohon padamu Stussy, tolong keluar dari sana. Kemudiannya di halaman berikutnya kita melihat wajah Stussy yang murung, dan juga kemudiannya dia berkata, Edison, apakah tidak apa-apa jika aku membebaskan Kaku? Tentu saja Edison bertanya-tanya atas permintaan Stussy tersebut, di mana kemudiannya Stussy menjelaskan mereka mungkin akan dihukum mati. Mereka juga tidak akan mengejar kru topi jerami. Ditambah lagi, aku rasa aku tahu apa langkah selanjutnya. Namun justru sebaliknya, Edison di sini berkata, dimengerti, Stussy. Maaf telah membuatmu merasa sedih. Mereka adalah temanmu, bukan? Maaf telah membuatmu mengkhianati mereka, tapi kau tetap menyelamatkan kami. Salah satunya adalah perasaanmu yang sebenarnya. Perselisihan dalam emosi yang kau rasakan adalah bukti bahwa kau adalah manusia. Stussy, lakukan apa yang kau inginkan. Jadi pastikan kau bertahan hidup dengan cara apapun. Di mana ya, mendengar itu, Stussy tersenyum dan menangis haru sambil berkata, oke. Lalu di satu sisi kita melihat Kaku terlihat haru di sana melihat aksi Stussy tersebut. Kemudian di halaman berikutnya kita kembali ke Vegapunk, di mana Vegapunk berkata, 2 minggu setelah api itu dicuri,
cahaya terang menyinari langit ke arah kerajaan Lulusia. Aku menerima laporan bahwa kerajaan itu lenyap tanpa jejak. Selanjutnya, setelah kejadian itu, sebuah pertanda di seluruh dunia diamati. Dan sebagai seorang ilmuwan, aku bangga dengan penemuan ini. Tapi energi besar itu tidak lain dan tidak bukan hasil dari Mother Flame, di mana kita melihat beberapa reaksi dari perkataannya itu, seperti wakil Laksamana Comel yang berkata, jadi itu adalah akibat dari senjata kuno. Sementara Moda yang saat ini berada di Pulau Kamabaka bersama pasukan revolusioner, di sana dia berkata, apa? Seseorang telah menghancurkan Lulusia. Sementara itu, di tempat lainnya, Raja Elizabelo kaget dan berteriak, kerajaan Lulusia telah lenyap, dan penasihatnya di sana mengatakan kalau kami belum menerima informasi apapun tentang hal tersebut. Lalu kemudiannya raja itu meminta kepada penasihatnya untuk segera mengkonfirmasi hal ini. Kemudian di halaman berikutnya, Vegapunk kembali berkata, api yang aku ciptakan telah memberi kekuatan pada senjata kuno. Siapa yang melakukan tindakan itu? Tetapi hasilnya jelas aku benar-benar terlibat dalam genosida terhadap kehidupan banyak orang. Aku merasa sangat bertanggung jawab untuk itu dan aku sangat menyesal. Dan ini adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa bencana buatan manusia yang menenggelamkan dunia di masa lalu sekarang dapat dilakukan kembali. Di mana melihat dan juga mendengar Vegapunk meminta maaf sambil sujud di sana, warga Baltimore berkata, Vegapunk, ini bukan salahmu. Sementara di Wano Kuni, Momo langsung refleks berkata, apa kalau begitu peloton itu? Dan sebelum Momo melanjutkan ucapannya, Kinemon langsung menyuruh Momo untuk diam dan Otama di sana bertanya-tanya atas ucapan Momo tadi itu. Dan akhirnya kita melihat reaksi dari orang yang dulu pernah mengincar Pluton, yaitu krokodil di sini tanpa dialog. Kemudian di halaman berikutnya, Vegapunk kemudian menjelaskan kalau ada 3 senjata kuno di masa lalu. Joy Boy ingin generasi mendatang mewarisi hal tersebut. Tapi kenapa? Bukankah mereka sudah menenggelamkan cukup banyak tanah? Siapa yang benar-benar jahat dan siapa yang benar-benar baik di sini? Hari di mana pertanyaan ini akan mengungkapkan semuanya sudah semakin dekat. Dan aku memperingatkan kalian semua tentang perasaan takut yang akan datang pada dunia yang tenggelam. Abad kekosongan masih memiliki banyak misteri, tapi ada sebuah kelompok yang mengetahui semuanya. Di mana di momen yang sama saat Vegapunk mengatakan Joy Boy akan mewarisi senjata kuno, di saat yang sama kita melihat Shirahoshi di sana. Dan pula kemudiannya di panel berikutnya kita melihat suatu kapal yang di dalamnya ada Suru dan juga Sengoku. Di sana Sengoku makan banyak senbei hingga membuat orang-orang di sana panik. Bahkan Suru mengatakan kau bisa tersedak aho. Dan di saat yang sama scene beralih ke New Marineford. El Tantrum yaitu Akainu kembali mengamuk di sana sambil berkata, jadi Anda berniat untuk berbicara tentang segala hal, Vegapunk. Di mana kemudiannya Vegapunk kembali berkata kalau satu kelompok yang tahu segalanya itu adalah mereka adalah kru Raja Bajak Laut. Dan tentu saja banyak hal yang merespon dari ucapan Vegapunk itu. Salah satunya Merin yang kaget dan ada warga dari suku lengan panjang yang berkata, bagaimana bajak laut bisa tahu rahasia dunia ini? Ini terlalu bahaya. Lalu kita juga bisa melihat Crocus di Twinscape yang dengan tatapan seriusnya tanpa dialog juga. Sementara itu, di Egghead kembali, kita melihat Yok di sana dan Yok berkata, tunggu sebentar, ini aneh. Stella, bagaimana kau bisa tahu kalau aku mencuri Mother Flame? Tidak ada yang boleh tahu bahwa aku telah memutus sinkronisasiku dengan kalian. Aku tahu kau pandai berbohong dan berakting. Jadi kau benar-benar terkejut saat itu ya Vegapunk. Yap, adegan saat Yok mengaku pengkhianat itu dengan asumsi di sini Vegapunk cuman pura-pura takut di sini. Hal itu membuat Yok kesal dan di sana kembali ke masa sekarang di mana Yok berkata, jadi ini semua ulahmu. Kau bahkan mendapatkan informasi tentang Lulusia. Bagaimana kau bisa mengamatinya? Apa maksudnya ini?
kapan urutan kronologinya tidak sesuai. Kau juga tahu tindakan pemerintah. Tapi dalam kasus itu, aku keliru. Kau tak akan melakukan hal bodoh seperti menyembunyikan siput transponder transmisi itu kan? Dan di momen yang sama kita bisa melihat akhirnya Gorosei Jupiter itu dengan wujud cacingnya kembali muncul. Dan tampaknya kali ini dia ingin menyerap atau menghisap para cyberpol yang ada di sana. Kemudian di halaman berikutnya, Yo kembali berkata, dan kali ini dia berkata seperti ini. Sekarang aku tahu di mana transponder siput itu. Dan Mas bertanya-tanya akan hal itu, apakah itu benar? Dan Yok berkata, aku yakin, aku juga seorang Vegapunk. Siput transponder transmisi itu dilindungi oleh raksasa besi di Fabriopes. Dan ya, kita bisa melihat robot kuno itu dengan gagahnya tetap berdiri di kobaran api dan juga serangan para Marine itu, yang mana Marine di sana mengeluh karena tidak ada satupun pengaruh terhadap serangan mereka untuk robot kuno tersebut. Kemudian Shin kembali ke Vegapunk dan Vegapunk berkata, mereka yang mengetahui sejarah secara keseluruhannya, mengapa mereka menghilang tanpa memberitahu siapapun? Mengapa mereka tidak mengambil tindakan? Dan ya, Shin beralih menuju Sabondi. Di sana rekaman Vegapunk juga disaksikan oleh warga di sana, sampai kita melihat bar milik Saki di sana. Dan kita bisa melihat juga Saki di sana telah mengalahkan bajak laut di tangannya itu. Dan dia juga berkata, Rei-san, kau terlalu banyak minum. Sekarang ini adalah pemandangan yang sangat langka. Kau benar-benar mabuk. Dan ya, kita bisa melihat relik di sana dengan posenya itu berkata, aku hanyalah seorang kakek tua sekarang. Dan kau sudah terlalu banyak bicara, Vegapunk. Orang tua seharusnya tidak mengoceh sebanyak ini. Anda tidak harus mengambil fun atau kesenangan dari anak-anak ini, benar kan, Roger? Dan ya, chapter kali ini diakhiri dengan catatan editor yang berkata, orang yang tahu kebenaran hanya tertawa.